kedengaran jelas? Oke, oke ya, sambil saya menunggu satu device lagi yang join. Oke, 大家今天下午都在哪儿呢? Teman-teman di mana posisinya sore ini? 都回家了吗？还是还在路上? Apakah sudah pulang ke rumah atau masih di jalan? 好，大家今天下午都用餐了吗? Teman-teman sore ini sudah pada makan ya, teman-teman boleh respon di kolom chat sambil saya lagi bergabung satu device lagi ya. In progress. Oke, 好。嗯，谢谢班长 ya. Oke, saya share dulu bahan kita hari ini. Teman-teman boleh respon di chat ya. 我看一下大家都写了什么ya. Teman-teman sudah tulis apa nih di kolom chat ya sambil saya share bahan kita hari ini. Oke, 我看一下哦，今天我的声音清楚是吧？Suara saya jelas ya? Oke. Oke, jelas ya. Baik. Kalau gitu tadi ada Ibu Lina ya. Oke. Bu Lina 说，老师、班长、朋友们，大家好。Oke. Spellingan dan juga tulisannya sudah benar semua ya. Susunan kalimatnya juga sudah benar ya. Terus berikutnya ada Pak Andreas. 老师晚上好，最近怎么样？最近很好，谢谢您，Pak Andreas。我刚吃完晚饭，现在吃饱了. Oke, kata Pak Andreas ya. Dia baru selesai makan malam ya. Terus makannya dengan sangat kenyang. Oke. 可惜悉尼今天的天气太冷了. Sayangnya malam ini gitu ya, apa suhu udara di Sydney itu sangat dingin. 我受不了，受不了 itu nggak bisa tahan ya. 几度呢, Pak? Berapa derajat ya, Pak Andreas ya? 所以我现在在房间里开着暖气. Oke ya, jadi dia sekarang di kamar buka heater ya. Oke, 暖气是 heater. Baik, 谢谢Pak Andreas 的分享ya. Di Sydney sekarang benar-benar dingin banget ya. Oke, 再来是，di bawahnya ada Pak Johannes ya. Pak Johannes kayaknya sudah lama tidak kelihatan chattingannya. Hari ini sudah bergabung bersama kita. Ya, terus ada Pak Andreas di bawahnya lagi ya. 班长，我听到你很清楚. Oh, maksudnya mau bilang saya bisa dengar Anda dengan sangat jelas ya. Kalau kayak gitu kalimatnya sedikit ya. Saya koreksi. Bentar, Oke, ini saya hapus dulu. Jadi kalau misalnya kayak gitu ya, Pak Andreas boleh langsung bilang aja, 我听我能听得很清楚. Ini sudah cukup ya. Jadi apa? Artinya saya bisa mendengarkan dengan sangat jelas ya. 我能听得很清楚. Kalau misalnya mau pakai objek, 我能听到你听得很清楚. Jadi panjang banget kalau mau tambahin Anda. Jadi misalnya tadi kan Pan cuma bilang, suara Laoshi bisa kedengaran jelas nggak? Nah, teman-teman boleh jawabnya lebih singkat dengan 我能听得很清楚. Biasanya teman-teman jawabnya 清楚, jelas gitu ya.
Nah, ini juga boleh, tapi kalau misalnya mau dibikinin kalimat kayak gini aja gitu ya. Kalau yang dibikin Pak Andreas, saya bisa nangkap, paham, cuman secara grammarnya belum terlalu tepat kayak gitu ya. Oke, 听到了. Kalau misalnya Ibu Lilian jawabnya 听到了, itu juga boleh. Artinya sudah kedengaran kalau 听到了ya. Mm-mm. Atau Pak Andreas kalau nggak mau pakai 清楚, pakai gini. Misalnya mau pakai 听到gitu ya. Nah, bisa 我能, saya bisa gitu ya. 听到你. 听到. Nah, kalau mau pakai ini boleh gitu ya. 听到你的声音. Apa itu 声音, teman-teman? Suara. Jadi beberapa versi. Bebas sih, teman-teman. Kalau mau pakai 清楚, silakan ya. Tapi kalau mau pakai, oh, 老师, saya mau pakai 听到, jadi gimana kalimatnya? Seperti ini. 我能听到你的声音. Saya bisa mendengar suaranya kamu gitu ya. Jadi eh, intinya apa namanya, artinya sama kayak gitu. Oke ya, jadi Pak Andreas, 谢谢您的句子. Terima kasih juga buat kalimatnya. Ya, intinya teman-teman berani aja bikin kalimat ya, karena kita pasti banyak dapat pembelajaran dari situ. Oke, 再来是听到了. Itu dari Ibu Lilian udah oke. Nah, kalau Ibu Lina jawabnya 清楚. Oke, gitu ya. Nggak masalah ya. Jadi boleh aja beberapa versi ya, yang penting sama. Terus ada Bu Meiska, 老师下午好，我还在路上，还没在家. Ini mungkin hai kali ya, HAI kali ya. Belum di rumah maksudnya ya. Oke, ini udah benar ya. HAI kayaknya ya. Mungkin ketiknya kan kadang-kadang apa namanya, salah pilih itunya, apa namanya, hurufnya gitu ya. HAI. Hai mei zai jia, belum di rumah. Ibu Meiska, 注意安全. 慢走 ya, hati-hati di jalan Bu, karena masih di jalan. Terus Bu Feli, 老师晚上好，晚上好 Bu Feli. 回家了 ya, kata Ibu Lilian ya. Berarti udah di rumah ya. Oke, Bu Lina juga 在家里, ini udah oke. Terus ada Ibu Grace ya, jelas ya Ibu ya. Ada Bu Elena juga yang sudah hadir ya. 老师下午好，听清楚了. Nah, 我在家. Ini juga boleh kalau misalnya teman-teman mau pakai 听 dengar gitu ya. 听清楚了. Boleh juga. Ini juga nggak salah gitu ya. Jadi beberapa versi teman-teman bebas mau pakai yang mana. Mau yang versi panjang boleh. Mau yang pendek-pendek saya cuman jelas saja atau mendengarnya sudah dengan sangat jelas boleh. 听清楚了. Boleh ya. 我在家, ini dari Bu Elena. Terus Ibu Lilian, 我用餐了，老师，你呢？我也用餐了，谢谢您. Ya, Ibu Lilian sudah makan, Ibu Lina juga sudah ya. Ini spellingannya juga sudah benar. Terus ada Bu Ita, 老师下午好，我还在回家的路上. Oke ya, lagi jalan on the way pulang. Itu dari Bu Ita. 您注意安全，慢走. Oke ya, hati-hati di jalan. Terus ada Ibu Helena yang juga sudah hadir ya. 晚上好，老师，您好，您好，Ibu. Ada Pak Amin ya, 老师下午好. Terus ada Bu Grace, 我在家里. Oke ya. Terus ada Ibu Ita, 清楚了. Oh, oke ya, jelas ya tadi suara saya. Ada Ibu Suti juga yang sudah hadir. 蔡老师晚上好，晚上好, Ibu Suti. Terus ada Bu Nani ya yang juga sudah hadir ya. 老师下午好，大家好. Oke, yang benar saya langsung ya, biar cepat ya. Oke, 老师晚上好，大家班长晚上好，朋友们. Oke, ya Gus Mita ya lengkap sekali ya. Salah satu aja sebenarnya udah cukup ya. 老师晚上好, terus 大家晚上好 atau 朋友们晚上好都可以. Jadi salah satu ya, nggak perlu semua biar jadi lebih oke gitu ya. Kita pakai salah satu, maksudnya yang menggambarkan oke semuanya gitu ya. Oke, terus ada Ibu Lina Huang. 老师班长和同学们晚上好，祝大家平安健康。谢谢您的祝福, Ibu Lina, 也祝您平安健康. Oke ya, terima kasih buat doanya. Ya Bu Meiska, Bu Keci Ibu ya. Ibu Soraya ya, izin tanya untuk modul yang dipresentasikan apakah akan kirim langsung? Oh, ini ya bahan modul ini yang saya share ya. Ini akan di-share, sorry, bukan akan, sorry, biasanya di-share oleh Panjang di ruang kelas. Apakah Ibu Soraya sudah bergabung di ruang kelas? Kalau belum, nanti teman-teman boleh
Tolong ketikin nomor Pancang. Nanti Bu Soraya boleh kontak langsung ke Pancang untuk dimasukin ke grup. Ya, biasanya bahannya ada di grup, Bu. Ya, oke. Terus berikutnya dari Bu Katarina. 晚上好，老师，班长，我刚回到家。Oke, baru pulang ke rumah ya. 老师您好吗？我还好。Oke, 我很好，谢谢您，Ibu Katarina. Ketikannya semua sudah benar ya. Oke, 好棒棒, hebat ya. Ibu Atun, 晚上好，老师，我吃了，在万隆，现在下雨. Oke, 下雨nya 예우 ya. 下雨, hujan ya. Oke, 我们这儿也下雨了 ya. Di sini juga kita hujan. Ini pakai IEU ya Bu Acun. Yang lainnya sudah benar semua. Wah, hebat nih ya. Cuma YU ya, nggak pakai YI seperti itu. Oke, 我们这儿也下雨了。早上下雨，然后刚才下午也下雨，现在刚停，sekarang baru berhenti. Ibu Katarina juga ya. 我这里下雨，天气冷呀. Jadi cuacanya jadi dingin ya Bu ya. Oke. 我这里，这yang depan mungkin boleh dihilangkan ya. Jadi cukup 我这里下雨，jadi di tempat saya hujan. Mungkin ini kelebihan ketik ya. Oke, Ibu Lilian, 谢谢您的分享ya. Ibu Lilian sudah berbagi nomor panjang. Supaya Ibu Soraya mungkin boleh langsung kontak ke Pancang untuk dimasukin ke grup dan boleh minta versi PDF-nya dari modul yang saya share ya, seperti itu. Oh, 在 ya, depannya mau tulis 在 ya, 在我这儿. Ya, benar juga kalau pakai 在 ya. 谢谢您, Ibu Katarina. Oke,我们最后是到哪儿? Kita terakhir sampai di mana ya, teman-teman ya? Sudah dijelaskankah? Oh, sudah ya kayaknya ya. Jadi kayaknya tadi saya lihat ada coret-coretan, 对吗? 我已经解释了，对不对? Sudah saya jelasin benar? Karena tadi sekilas sebelum saya hapus tuh ada coret-coretan di bawah. Benar? Atau baru cuma membaca saja? Oh, 对，udah dijelasin ya. Baik, 好，谢谢您，Bu Nani、Bu Lina dan juga Bu Meiska ya atas responnya. 好，如果已经解释的话，kalau sudah dijelaskan，那我们就看一下绘画. Oke, ini ada beberapa yang mungkin penjelasan sebelumnya belum dihapus. Saya hapus dulu ya. Jadi biar tidak terlalu mengganggu teksnya kita. Oke, let's coach. 等一下，saya kecoret. Oke, nah我们看一下第13课的第一段。第一段 bagian pertama ya. 大家可以看一下21页 halaman 21. 第13课工作面试，ketemu ya, 找到了吗? OK，来，我给大家念一遍这个比较短。来，ini tuan itu pendek ya. Jadi yang ini kita lebih pendek, nanti ada bagian keduanya. Oke, 好，你今天穿的那么整齐，有什么特别的事儿吗？是啊，我今天有个工作面试，我还有点儿紧张呢。我今天有个工作面试，我还有点儿紧张呢。放轻松吧，你应该可以的，祝你成功。放轻松吧，你应该可以的，祝你成功。好吧，谢谢你的鼓励，我先走了，拜拜。好，再来一次好吗？Sekali lagi ya. 工作面试，工作面试 ini judulnya. Ya, oke. Saya turunin sedikit. 工作面试，你今天穿的那么整齐，有什么特别的事儿吗？是啊，我今天有个工作面试，我还有点儿紧张呢。放轻松吧，你应该可以的。祝你成功，好吧？谢谢你的鼓励，我先走了，拜拜。OK，这个比较短，那我们就来先看一下意思。Kita lihat dulu ya artinya.
Nanti kita akan latihan baca juga seperti biasa ya. 第13课 ini modul ketiga ya, pelajaran ke-13. Jadi kita sisa 2 lagi. Habis itu modul terakhir ya, modul keempat ya. Nggak berasa juga ya cepet. Oke, 工作面试. 工作 itu pekerjaan, juga bisa bekerja ya teman-teman masih ingat. Jadi 工作 dia punya 2 fungsi. Bisa sebagai kata kerja, bisa sebagai kata benda ya, tergantung eh, apa namanya di dalam kalimat itu dia fungsinya sebagai apa dan teman-teman menaruh dia mempunyai arti apa ya. Oke, 面试 interview. 面 itu artinya muka, wajah. 试 adalah 考试, ujian. Jadi eh, interview itu apa namanya kita ketemu sama namanya mungkin HRD atau mungkin bosnya langsung ya atau mungkin direktur dan kita akan ditanya-tanya ya. Nah, kalau misalnya bahasa Mandarinnya 我们说面试 ya. Jadi ketemu muka dan ada pengujian ya. Tapi walaupun kadang-kadang interview kan nggak ada ujian ya, cuman tanya jawab saja. Oke, 工作面试. Jadi interview kerja. Itu satu frase teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tanya, oh mian ini artinya apa? Shi artinya apa? Semoga membantu teman-teman mengingat ya. Itu yang saya senang kalau dari bahasa Mandarin. Lumayan kalau saya ingat satu persatunya, logikanya itu memudahkan saya untuk mengingat kosakata. Itu cara yang saya pakai ya. Oke, kita lanjut di bawahnya. 你今天穿的那么整齐，有什么特别的事吗？ Hari ini kamu berpakaian 穿的那么整齐. 整齐 itu adalah rapi. Ya, rapi kita udah dapat di kosakata. Nama, 老师, nama itu artinya sebegitu. Ya, nama. Kalau ini sebegitu. Kalau misalnya ini saya ganti dengan cema, boleh nggak 老师? Boleh. Cema itu artinya apa, teman-teman? Cema itu artinya sebegini. Jadi ini cuman satu kata eh, sebegini. Lebih ekspresif aja teman-teman. Kalau misalnya 老师 saya nggak mau pakai deh panjang banget gitu boleh nggak? Misalnya 你今天穿的很整齐 gitu ya, sangat rapi, boleh? Boleh ya. Jadi nama, 这么 atau ya udah 老师 saya nggak mau pakai gini, pakai 很 aja, boleh nggak? 你今天穿的很整齐 ya itu datar biasa. Boleh nggak? Boleh, boleh, nggak salah. Ya bebas ya, orangnya mau pakainya seperti apa. Tapi kalau teman-teman kayak lebih mau ekspresif gitu ya, nah, teman-teman boleh pakai nama atau cema ya. Nama itu artinya sebegitu, cema artinya sebegini ya. Sangat de is, sangat ya, dia artinya 很的意思 ya. Oke, hari ini kamu berpakaian sangat rapi ya. 穿的那么整齐. Nah, sekali lagi mungkin saya mau apa mereview kembali 穿的. Jadi kan teman-teman taunya 穿 衣服, oke. 穿 ini adalah pure verb yang artinya memakai, kata kerja ya. Terus kalau 衣服 ini adalah noun atau pakaian ya. Sehingga kita punya format eh, apa namanya kalimat grammar di mana verb itu harus pure verb baru ditambahkan dengan te. Yang barusan kita pelajari, te-nya adalah te. 双人旁的的. Habis itu baru biasanya komplimen. Nah, komplimen ini biasanya rata-rata adjektif atau komplimen. Komplimen itu keterangan yang melukiskan kata kerjanya, gitu ya. Berpakaian dengan sangat rapi, berpakaian dengan sangat cantik, ya. Terus mengajar dengan sangat baik. Jadi dia melukiskan bagaimana si kata kerja itu dilakukan. Hasilnya seperti apa? Itu namanya si verb plus te ini. Jadi resultnya seperti apa? Misalnya 他教得很好. Dia ngajarnya hasilnya gimana? Oh, semua orang senang gitu ya. Karena dia ngajarnya bagus banget. Nah, itu maksudnya ya. Begitu juga dia sudah berpakaian dan teman-teman melihat hasil berpakaiannya adalah rapi. Jadi teman-teman memuji gitu ya. Hari ini kamu berpakaian sebegini rapi. 有什么特别的事吗?
ada hal yang spesial kah? Gitu ya. 特别 di sini dia adalah kata sifat yang artinya spesial atau khusus. Jadi kayak kita berpikir, hari ini kamu pakaiannya beda ya, rapi banget. Emang ada hal yang spesial ya? Jadi mungkin ada hal-hal tertentu sehingga dia perlu berpakaian seperti itu, gitu ya. Terus si B bilang, 是啊，我今天有个工作面试. Hari ini saya ada sebuah interview kerja. Teman-teman masih ingat ke ini artinya ike, cuma i-nya saya hapus supaya kalimat ini tidak terlalu panjang ya. Jadi saya hari ini ada sebuah interview kerja. 我还有点儿紧张呢. Saya agak grogi. Ya, di sini hai dia tidak diartikan, bukan artinya masih, tapi kayak, tambahannya gitu ya. Jadi, si B mau kasih tahu si A bahwa, "Hari ini saya ada interview kerja," dan tambahannya gitu ya. Jadi, tambahannya itu dia mau melukiskan kondisi dia itu grogi, maksudnya mau menambahkan keterangan ini. Nah, maka dia pakai hai. 我还有点儿紧张呢. Tapi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, si hai tidak kita artikan, karena hai artinya masih kan. Ya, bukan. Kalau diartikan jadi aneh. Saya masih agak grogi, kayaknya lucu deh. Ya, jadi bukan. Di sini dia bukan artinya masih, tapi lebih ke iya, hari ini saya ada interview kerja dan dia mau kasih tahu kita bahwa ada tambahannya adalah dia ada sedikit grogi. Ya wajar ya kalau ada interview kerja, ada yang namanya tes, pasti cincang gitu ya, pastinya akan sedikit merasa grogi. Cincang itu ada grogi, cincang bisa juga dipakai ketika orang naik pentas ya, mau kasih pidato, itu, apa namanya, jantungnya berdenyut kencang itu namanya cincang ya, sama boleh di kondisi seperti itu. Oke, terus lanjut, 放轻松 Pak. Ya, si A kasih tahu, iya nggak apa-apa, bawa santai aja. 放轻松 Pak. Ya, kemarin kita udah bahas, 放 ini adalah kata kerjanya, 轻松 adalah kata sifat ya, relax. Jadi bawa relax aja gitu ya. 你应该可以的, kamu seharusnya bisa. 你应该可以的 atau 你可以的. Jadi ini adalah satu frase kita tuh memotivasi orang bahwa iya kamu bisa ya, you can gitu ya. Jadi bahasa Mandarinnya cara mereka ngomongnya adalah 你可以的, 放心吧 gitu ya. 放心 tuh tidak perlu khawatir gitu ya. 你可以的 atau 你应该可以的. Wah, kamu mah seharusnya bisa, tenang aja gitu ya. 祝你成功, semoga kamu berhasil ya. 祝你成功, 成功 itu berhasil. 祝 ini adalah mendoakan. Wish. Semoga, kalau kita dalam bahasa Indonesia, semoga kamu berhasil, semoga kamu senang, semoga 祝你成功，祝你快乐，祝你健康, 祝你平安. Ya, kalau misal teman-teman ada temannya yang mau pergi, maksudnya jalan-jalan atau mungkin perjalanan ke luar negeri, mau belajar ke luar negeri, nah kita akan bilang 祝你平安, artinya semoga selamat sampai tujuan. Boleh dipakai ya, 祝, semoga, mendoakan. Oke, 好吧，谢谢你的鼓励. Jadi si B bilang, iya terima kasih ya atas motivasimu. 好吧 itu baiklah. Ya, 好吧. Kalau 好了 artinya apa? 好了 jangan kebalik ya. 好吧, iya kalau 好了 itu artinya sudah. Jadi beda jauh ya. Beda jauh ya. 好了 itu artinya sudah. 好了吗? 好了 ya. 好吧 itu baiklah. 所以 apa? Jangan terbalik ya. Oke, 谢谢你的鼓励，我先走了. Saya jalan dulu. Jadi kalau mau pamit, itu biasanya kita akan bilang 我先走了. Ya, jadi kalau teman-teman habis bertamu sama siapapun, terus mau pamit, silakan pakai satu frase ini. 我先走了, 再见, gitu ya. 我先走了, terus ya si A bilang bye-bye, gitu ya. Oke, ini pendek saja. Nanti kita akan latihan. Ada pertanyaan di kolom chat, coba saya lihat ya. Oke, ada Bu Rosela. Tanpa hai boleh nggak? Oh, yang tadi ya. 我还有点紧张呢. Boleh, boleh sih. Nggak terlalu masalah. Karena hai-nya tidak terlalu diartikan. Cuman nanti kalau misalnya di dalam conversation dengan apa orang China gitu ya, maksudnya mereka menambahkan hai
teman-teman jangan bingung. Di situ dia cuman kayak semacam tambahan dan gitu ya. Dan saya mau bilang bahwa saya agak grogi gitu. Jadi hanya memang tidak terlalu berarti gitu ya. Makanya saya bilang tidak diartikan juga di dalam bahasa Indonesianya. Ya, boleh Bu. Boleh Bu Rosella ya. Oke, nah 我们先来练习一下. Kita latihan dulu ya, latihan baca sebelum kita lanjut ke bagian keduanya. Oke, 我看一下谁举手了. Saya coba lihat ya siapa yang sudah tunjuk tangan. Oke, Ibu Wati ya, Ibu Wati. Nin hao Ibu. Ibu Wati sama Ibu Shirley. Ibu Shirley ya. Oke, 你们好. 好，老师， Oke, Bu Wati? Oh ya, udah ya. Oke, bersama saya. Baik, Bu Wati jadi A, 然后 Ibu Shirley jadi B. 来，我们开始，kita mulai ya. 你今天装的那么整齐，有什么特别的事吗？Oke, ada sedikit untuk nada ya. Bu Wati boleh ikutin saya. 你今天穿的那么整齐. Halo? Ya, boleh ikutin saya Bu. 整齐. Ya, 整齐。Oke, Ibu boleh ulang lagi kalimat pertama. 你今天穿的那么整齐. 你今天装的那么整齐，Oke, 有有什么? 什 Oke, silakan Bu. 有Hmm. 什么 Oh, oke ya, keputus sedikit ya. 有什么特别的事吗? 有什么特别的事吗？Ya, 特别 ada dua ya. 特别的事. 特别的事吗？Oke, 好, Ibu Shirley silakan. 是啊，我今天有课空桌面试，我还有点儿紧张呢。紧张啊，紧 pakai N. 紧张啊. 紧张的，Oke. 紧张的，Ya, 紧张nya udah benar. Nah, 有点儿nya digabung jadi satu ya, Bu. 我还有点儿紧张呢. 我还有点儿，Oke, Ibu boleh ikutin saya. 我还有点儿，Oke. 有点儿. 有点儿，Ya digabung jadi satu frase. Jadi nya nggak 有点儿，dibaca. 有点儿紧张呢. 有点儿紧张了。Ya, 有点儿紧张呢. Oke, lanjut Bu Wati. 放轻松吧，你应该可以的，祝你成功，Oke. 成功。Ya, 成功 udah benar. 成功nya benar ya. Oke. Lanjut Bu Shirley. 鼓励. 好吧，谢谢你的剧了，我先交了。好，谢谢你的鼓励我先，谢谢你的鼓励，我先走了。哎呀，我先走了。OK，拜拜，拜拜，谢谢 Ibu Sherly dan Bu Ati，谢谢你们，谢谢老师。不客气，加油啊！sudah bagus kok ya. Ini sebentar saya mute dulu. Baik, kita lanjut berikutnya ya. Jadi apa namanya? Sebentar, saya hapus-hapus dulu ya. Takutnya ini mengganggu. Kan teman-teman kalau lihat layar sepertinya banyak coretan. Oke. Baik, kita lanjut berikutnya. Ada Ibu Katarina, Ninhao, terus Ibu 晚上好，老师。Ninhao, Ibu Citra, Ibu Citra Dewi ya. Ninhao, Ibu. 老师晚上好。晚上好, Ibu. Oke, sudah bersama saya ya. Bu Katarina tang A, terus Bu Citra tang B. 我们开始. 好，Kita ya. 工作面试，面试，Ya, ada 4 ya. 工作,面试. 面试。Ya. 你今天穿的那么整齐，
有什么特别的事儿吗？ Oke, lanjut Bu Citra. 是啊，我今天有个工作面试，我还有点紧张呢。放松吧，你应该可以的，祝你成功，好吧，谢谢你的鼓励，我先走了。拜拜。 Oke, 我先走了。我先走了。 Ya, nada 3 ya. Zou, nada 3. Yang B, Bu Citra boleh ikutin saya ya. Tadi belum sempat saya ini. 是啊，我今天有个工作面试。是啊，我今天有个工作面试。Ibu boleh ikutin saya. 面试。面试。Ya, nada 4 ya. 面试。我还有点儿紧张呢。我还有点紧张呢。 Oke, ya itu udah benar ya Bu. Nanti boleh review lagi di rumah, nggak apa-apa. Tadi sudah cukup bagus ya. Oke, 谢谢您 Bu Citra, terus Bu 谢 Katarina. 谢老师，谢谢，不客气，再见，谢谢你拜们，拜。拜拜. Saya mute kembali ya. Oke, berikutnya kita lanjut. Hmm, Ibu, Ibu Tintin ya. Ini hao Ibu. Terus ada Nin hao. 你好，老师，晚上好。晚上好。Terus ada Ibu Susanti. Ya, 你们好。老师， Ya, 晚上好 ya Ibu. Oke, Bu Susanti tang A, terus Bu Tin tang B. Ya, 我们开始, kita mulai ya. 来，1、2、3。第13个工作课 面试， kalau mau baca ke KHE, jadi K dia baca KH ya. 第13课第13个课课， ya KH 课 第13课 ya oke. 工作面试，面试面nya 4工作面试工作面试，不是面试 工作面试。 yes 工作面试 OK 你今天穿的那么整齐，有什么特别的事吗？特别 yang lainnya udah oke 特别特别 PH 特别特别啊的事吗？特别的事吗 OK lanjut 是啊，我今天有个工作面试，我还有点儿紧张呢。 oh oke lanjut 放 Bu 放轻松吧，你应该可以的，祝你成功， oke 好吧，谢谢你的鼓励，我先走了。拜拜。 Oke, 谢谢您 Bu Tintin dan juga Bu Susanti ya. 谢 Sudah 谢老 baca 师， dengan sangat bagus ya. 谢谢你们, 再见. 谢谢 Sudah 老师。 不客气. 再见. Saya mute kembali. Oke, ada beberapa pertanyaan di kolom chat ya. Saya coba jawab dulu sebelum kita lanjut ke bagian kedua. Dari Bu Lina, kalau kuli diganti 支持, apakah boleh? Mereka tidak sinonim, boleh aja. Tapi mereka tidak sinonim maksudnya. Boleh aja karena konteksnya kan terima kasih atas motivasimu. Kalau kuli itu motivasi, kalau yang ditanya sama Ibu Lina ya 支持itu adalah support. 所以不太一样 ya. Maksudnya artinya beda, tapi boleh. Bukan sinonim tapi ya. 支持itu adalah support atau dukungan. Kalau motivasi beda ya. Jadi maksud saya artinya mereka itu berbeda,
Tapi boleh nggak menggantikan di sini? Boleh aja, karena dia support ya. Maksudnya, oh terima kasih ya atas dukungannya. Tapi mereka tidak sinonim. Jadi saya mungkin jawabnya tidak boleh digantikan karena bukan sinonim ya, konteksnya bukan sinonim. Mereka punya arti masing-masing. Tapi kalau Bu Lina mau pakai misalnya 谢谢你的支持, boleh juga. Artinya terima kasih atas supportnya gitu ya. 支持. Oke, lanjut Bu Nani. 再来 apa ya? 再来 lawannya 再见ya. Oh, 再来 itu datang lagi, Bu. Ini nggak ada di teks ya maksudnya ya Bu Nani ya. 再来 itu artinya datang lagi ya. Contoh tamunya udah mau pulang, kita bilang 以后再来 ya. 以后 itu artinya lain kali. Next time datang lagi ya. 以后再来. Kita suka bilang kapan-kapan atau nanti gitu ya, lain kali, next time gitu ya. Datang lagi ya, main gitu. 以后再来,以后再来 gitu ya. Jadi 再来 itu bukan lawan katanya 再见, 不是. 再来 itu datang lagi ya. Kalau 再见 itu sampai jumpa. Bukan lawan kata, 不是的. Memang dua kata yang berbeda arti. Ya, 再来 itu datang lagi. Kalau 再见 sampai ketemu. Oke. Ibu Suti kalau mau tunjuk tangan nanti di ini ya, di ini reak. Jadi ibu bisa pencet itu terus raise hand gitu ya, ada menunya. Kalau ibu di chat saya nggak kelihatan tadi ya. Ibu boleh tunjuk tangan gitu ya, pakai fitur tunjuk tangan, Bu. Oke, terus Pak Andreas. 老师好了 artinya sudah, tapi kalau 太好了 very good. Iya, betul. So 不一样. Jadi kalau misalnya 太好了. Makanya satu kalimat kalau misalnya kadang-kadang teman-teman tanya itu jangan dipotong. Kalau dipotong jadi aneh dan maksudnya nggak kena gitu artinya. Misalnya 太好了 itu artinya sangat bagus gitu ya. Very good. Tapi kalau misalnya teman-teman potong nih thai-nya cuma tanyain 好了, jadi artinya sudah. Huruf Mandarinnya sama gitu ya. 好了 ya. Jadi itu yang kadang-kadang saya suka tanya, oh ini konteksnya kalimatnya seperti apa? Itu. Dan hurufnya sama teman-teman. How-nya how baik yang kita pelajari gitu ya. Terus le-nya juga sama. Jadi huruf Mandarinnya sama. Makanya kalau bisa, misalnya teman-teman tanya itu satu kalimat full, supaya nggak kepotong. Kadang-kadang kita salah potong, ambil belakang tuh jadi beda arti ya. Haula itu artinya sudah already. Jadi beda arti gitu ya. Ya benar Pak Andreas. Terima kasih buat konfirmasinya ya. Oke, terus Pak Alex. Lalu apa bedanya sih dengan kanen? Sisi itu terima kasih. Kalau kanen itu sebenarnya kita bilang bersyukur, terus kanen biasanya kanen arti langsungnya bersyukur ya, 我很感恩 ya, 我们一家人都能健健康康、平平安安的，我很感恩. Itu satu, bersyukur. Tapi kalau misalnya dipakai, kan kadang saya lihat orang nggak terima barang gitu ya, dia nggak bilang sih, tapi bilangnya kanen gitu ya. Ya, karena, jadi gini, kan itu artinya eh berterima kasih gitu ya. Itu udah kanxie de kan. En itu adalah jasa. Jadi kalau misalnya xie itu lebih ke misalnya gini contoh kita kasih barangnya mereka bilang xie. Jadi sekilas lewat ya. Nah, tapi kalau kanan itu biasanya kadang kita terima satu pemberian yang luar biasa dan memang di dalam budaya grup itu di dalam budaya komunitas itu bilangnya kanan gitu. Jadi sangat-sangat berterima kasih kalau dibilang bedanya apa. Jadi kalau sih berarti tidak sangat berterima kasih ya. Ya ya bukan. Teman-teman konteksnya bukan begitu bukan ya. Bukan maksudnya oh jadi kalau saya ngucapin sih doang orang nggak berasa saya sangat berterima kasih ya. 不是的. Jadi misalnya gini loh. Kalau cuma misalnya gini sekilas singkat kilat sih itu sudah cukup. Misalnya contoh dikasih minuman, ya kita kan suka bilang ya terima kasih kepada siapapun ya, kadang pelayan atau apa gitu ya, xie itu udah cukup. Itu kalau kanen jadi agak over gitu ya. Tapi kalau kanen tuh contoh lagi memang sesuatu acara ya mereka kasih kita pemberian, kita bilang kanen. Dan memang di budaya acara tersebut
semua orang ngomongnya kanen. Jadi berasa itu artinya terima kasih. Kayak gitu sih teman-teman ya. Jadi tergantung konteks Pak Alex ya. Jadi xie sama kanen di sini jadi sama artinya gitu ya. Jadi kalau bisa lihat, maksudnya orang terima sesuatu, mereka akan bilang kanen. Nah itu balik lagi pertama karena budaya dari satu komunitas. Yang kedua adalah dia menyatakan bahwa saya bersyukur diperlakukan seperti itu, saya bersyukur dapat sesuatu gitu. Kayak gitu ya. Dan bersyukurnya wujudnya terima kasih, syukuran. Ya, jadi kalau teman-teman mau nyatakan rasa terima kasih banget gitu ya atas bantuan yang super besar dari seseorang, ya kita boleh bilang kanen. Ya, dan juga bisa nyatain artinya bersyukur. Kayak gitu. Kalau kansie itu berterima kasih. Jadi gini, 谢谢, 感谢, habis itu kanen. Dan apa bukan maksudnya, jadi konteksnya itu dibedain jadi maksudnya biasa aja sama hai banget, ya enggak, tergantung konteks ya. Jadi teman-teman kalau hari-hari biasa kita cukup 谢谢. Nah, tapi kalau kansie, misalnya teman-teman disuruh pidato di depan, atau biasanya saya suka bilang sama donatur Zoom kita, saya akan bilang kansie. Kansie您的赞助, ya terima kasih atas support dana Zoom-nya gitu ya. Terakhir, biasanya saya akhiri dengan kanen. Ya, sangat-sangat berterima kasih. Itu boleh. Ya, jadi mereka ini mirip-mirip artinya sih ya teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak perlu pusing kapan ya saya pakai ya. Jadi kalau merasa teman-teman pengen spesialin terima kasihnya, maka terakhir bilang "非常感恩" ya. Terima kasih sekali karena saya bersyukur banget. Itu. Ya, kira-kira kejawab? Ya, jadi nggak perlu harus dipusingin sih ya. Kalau teman-teman merasa, ya udahlah, saya semua mau pakai kanan, boleh nggak? Boleh juga, nggak masalah ya. Nah, cuman apa namanya, balik lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya konteksnya yang benar-benar memang di komunitas itu pakainya kanan, nggak pakai sis ya, teman-teman perlu ikutin juga. Mereka akan ngomong kanan, kanan gitu ya. Kanan tuh sebenarnya bersyukur, terus di arti lainnya yaitu berterima kasih sekali ya. Lebih dalam rasa terima kasih ya Loslia. Iya, iya, lebih dalam sih ya, lebih dalam. Tapi nggak boleh, maksudnya kita memvonis bahwa oh dia bilangnya sih, jadi dia sangat maksud terima kasihnya nggak mendalam ya. Enggak ya, jangan begitu ya teman-teman ya. Nggak begitu juga. Tapi maksudnya balik lagi preferensi orang. Kalau dia mau menyatakan dari dalam banget gitu ya, nah dia pakai kanan gitu. Jadi maksud saya supaya teman-teman tidak merasa, aduh, jadi kalau saya ngomong sih kayaknya nggak enak nih. Enggak, itu sudah cukup oke gitu ya, kayak gitu ya. Oke. Kansie artinya terima kasih juga. Iya, berterima kasih. Kansie. Kan ini sebenarnya dari kansie. Kalau yang tadi saya bilang jasa. Kayak gini, mungkin saya kasih sedikit perumpamaan ya. Kalau misalnya hari ibu atau hari bapak, hari papa gitu ya, kita mau ucapin terima kasih kepada orang tua kita. Menurut teman-teman, kita pakainya apa? 谢谢, 感谢, atau 感恩. Kalau spesial nih hari orang tua, hari papa, hari mama, ya boleh kan xie, boleh kan en. Ya, di situ xie boleh nggak? Boleh juga sih, cuman lebih cocoknya gitu ya, kan en, karena ada jasa yang telah kita terima dari mereka, dari orang tua kita gitu ya. Nah, kalau xie itu ya konteksnya sehari-hari terima uang kembalian dari orang kita bilangnya xie. Ya, benar ya. Jadi konteksnya seperti itu, tapi bukan untuk memvonis bahwa oh ini jadi orangnya tidak sangat berterima kasih ya Lausia. Bukan ya. Tidak divonis dari situ. Ya, 谢谢 大家的反应 ya. Jadi kanannya lebih dapat gitu ya. Nah, di suasana tertentu kita mungkin dapat kebaikan-kebaikan yang menurut kita luar biasa. Kita juga mau nyatakan rasa berterima kasih yang sangat dalam. Nah, silakan dipakai kanan gitu. Oke ya, jawabannya semua benar ya. Ada yang bilang kansi, ada yang bilang kanan. Itu udah oke.
udah boleh kok ya. Jadi teman-teman cukup jelas ya untuk itu ya. Jadi tidak perlu ragu-ragu, aduh saya pakai apa ya? Feel free aja ya. Atau teman-teman nyamannya pakai kan walaupun itu hal kecil, nggak masalah ya. Nggak harus, aduh jadi nggak cocok ya. Nggak. Oke. Balik lagi itu feelingnya kita. Ya, yang penting teman-teman paham. Oke, 谢谢 大家. Ini sudah selesai. Saya lanjut dulu ke part 2. Hmm, ke bagian kedua ya. 我们看一下第二部分. 先看一下生词. Kita lihat dulu kosakata barunya. 第25页 halaman 25 ya, 大家可以看一下 25页. 我给大家念一下, saya bacain ya buat teman-teman semua. 生词, 生词. Ya, teman-teman, sorry kadang-kadang kalau baca saya tetap memperbaiki supaya yang benarnya. Ya, kalau misalnya kita bilang, sudahlah, yang penting mirip-mirip gitu ya. Mungkin saya nggak banyak koreksi. Tapi saya pikir ini satu-satunya yang saya bisa berikan buat teman-teman semua. Karena apa namanya, kalau memang belum tepat saya betulin dengan harapan nanti ke depannya makin dapat feeling, makin tepat dan makin bagus ya. Jadi itu salah satu apa cita-cita saya gitu ya. Jadi teman-teman mohon maaf ya, tidak ada maksud apapun. Kadang-kadang saya koreksinya benar-benar detail ya. Jadi kalau dikit aja ya, kadang-kadang saya minta teman-teman ulang. Tapi itu sebenarnya tujuannya saya supaya walaupun teman-teman tidak belajarnya di luar gitu ya, tapi apa namanya benar-benar bisa pronunciation-nya tepat. Itu salah satu ya tujuan saya. Oke, 生词经历、经历、经验、经验、简单、简单、北京大学、北京大学、中文系、中文系、毕业、毕业、从、从、先后、先后、当、秘书、秘书、几年、简历、简历、觉得、觉得、目前、目前、的确、的确、更上一层楼、更上一层楼、贵、招聘启事、招聘启事、日常、日常、办公室、办公室. Ini penggalnya adalah ban. Sorry. 办公室 ya, karena gabung jadi satu takutnya teman-teman bingung. Penggalnya 办公室. 虽然虽然但是但是重要重要需要需要耐心耐心责任心责任心收入收入成正比成正比付出付出具体具体工资工资面试者面试者面试官面试官琐碎琐碎怎么看怎么看有点多agak banyak ya, nggak apa-apa, kita ulang lagi. 生词经历经验简单北京大学中文系毕业从先后当秘书几年
经历，觉得，目前，的确，更上一层楼，贵，招聘启事，日常，办公室，虽然，但是，重要，需要, mulutnya masih bulat gitu ya, biar keluar. 需要，耐心，责任心，收入，成正比，付出，具体，工资，面试，面试者，面试者，面试官，琐碎，怎么看？OK，好，我们来练习一下。Kita coba latihan dulu ya, teman-teman yang sudah tunjuk tangan. 等一下，saya tunjuk dulu ya. Oke. Oh, ada Bu Lili ya, Bu Lili, saya unmute ya. Nin hao, Ibu. Halo, Ibu Nin hao, bisakah? Ibu Lili, saya sudah unmute. Oke, coba sekali lagi ya. 可以吗？老师， Ya, Nin hao, Ibu. Sudah 你 bisa 好，老 baca 师。 ya? Oke, baik. Kita akan baca dulu ya, Bu, dari judul, kemudian 1 sampai 5. Silakan Bu Lili. 好，1、2、3，升职、经理、经历。经历、 Oke. 经验、经验。验，ada 经 4. 验，OK，经验。经验， Ah, 简单。 oke. 北京大学，学2，北京大学。北京大学 Mm-mm. 中文系， Oke, 中文系。Nomor 1 boleh sekali lagi, Bu. 经经理、历，nada 4. 经理、历 ya, 经历。经历、 Ya, benar. Terus yang kedua? 经验、 Yen, nada 4 juga. 经验、 yen, yen. 经验。 Ya, 经验。好，谢谢您，Bu Lili. 谢谢老师， 客 再 气， 见。 谢谢，再见. Saya mute kembali ya. Baik, berikutnya Bu Grace. Nomor 6 sampai 10 ya. 第6到第10. Nin hao, 好， Ibu. Oke. 毕业，毕业， 4. 毕业， Oke. 毕业. 毕业， Yes. 毕业. Oke, lanjut. 从 Oke. 先后 Ya, 先后. Ho. Yakin aja, Bu. Nada 4 ya. 先后. 先后 Ya, oke. 党 Nada 1. 党 Oh. Tang. 当 Ada 1 ya, Bu. Lanjut, 10. 秘书 Oh. Mi. 秘 Su. 秘书 Nada 1 juga. Su. Boleh sekali lagi nomor 9. 当 很好. Terus 10. 秘书， Misu. 很好. 谢谢您, Bu Grace. Sudah bagus kok. 谢谢老 Ya, 师。 Haji. Ya, saya mute kembali. Kita lanjut lagi. Di bawahnya berikutnya ada Pak Amin ya. Saya unmute. Min hao, Pak. 晚上好，老师。晚上好，Pak. 我们念一下11到15, 11 sampai 15 ya, Pak. Silakan. 给几年几年，很好。经历简历，OK。觉得学的，
目前，的确，的确，谢谢您把min sudah bagus 谢谢 semua. 老师。 Bukaci, 再见. Saya lanjut lagi. Berikutnya, Bu Nani. Nin hao, Bu. 老师您好， Ya, Nin hao, Bu. Silakan 16 到20. 16 sampai 20. 更上一层楼， Oke. 贵 更上, sangnya juga nada 4. 更上一层楼. 更上一层楼，好。贵 嗯嗯。炒病时，炒病其实其 Oh, 实 oke, nggak apa-apa ya, ikutin saya. Zhao, zhao nada 1. 招聘启事，招聘集市，起nya ada angin. 启事，招聘集其市， ya benar. 招聘启事。Oke, lanjut. 日常 Mhm. 办公室， Nada 办公 4. 室 Ya, 办公室 ya, 是 nada 4. 很好. Boleh 18 sekali lagi. 招聘启事。招聘启事，很好，谢谢您Bu Nani, sudah bagus. 再见。谢谢老师。Bu Kaci. Saya lanjut lagi, di bawahnya ada Ibu Lilian ya. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师，晚上好。晚上好，我们念一下21到25, 21 sampai 25, silakan Bu. 虽然， Mm-mm. 但是， Mm-mm. 重要， Mm-mm. 需要，需要， Ya, oke, bagus. Terus? 耐心， 很好. Tadi langsung tahu ya, nada 4 gitu ya, dikoreksi ya. Iya, Karena udah iya, terbiasa ya. Oh iya, iya, langsung. sama ya. Iya, iya. Nah, itu udah bagus, nggak apa-apa. Jadi udah Hmm. feelingnya udah dapet ya. Jadi kalau nanti Iya. review di rumah udah tahu. 谢谢您, Bu Lilian, 很好.谢谢老师，再见。再见. Saya mute kembali ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Ada Bu Lucia. Bu Lucia, 您好. 我的不爸爸，老师你好， Ya, 您好. 我们念一下26到30. 26 sampai 30, silakan. 责任心， Oh, 责任，责任心。责任心，好，收入，好，嗯，成比， oke, 成正比. Udah bagus kok, 成 tinggal lebih yakin 正 lagi. 比， Mm-mm. 付出， 付出, terus 具具体. 体， Ya, T baca TH ya. Boleh sekali lagi nomor 30? 具体， Ya, 具体. 28 boleh sekali lagi? 正称比，没关系，成正比. 成正比， Ya, 成正比. Oke, 谢谢您, Bu Lucia. Sudah bagus kok, Bu. Ya, pede aja. 谢谢老师， 不客气. Ya, 再见. Saya 再 lanjut 见。 lagi. Ya, oke. Saya lanjut lagi. Berikutnya ada Ibu Elsa. 您好. 你好，老师。 Oke, kita baca 31到35. 31 sampai 35, Bu Elsa. 来，我们开始。1、2、3。公司 Oh, 面 oh, oke. Bu, boleh ikutin saya. 31. 工资 公司 资 公司 yes 资 ya pakai C, bunyi bahasa Indonesia C, 工资 gitu ya. Oke, 32. 面试者 Oke, nadanya ya. 面试者
面试职 Oke, lanjut di bawah. 面试官 Oke, nada ya. 面试官. 面试官 好, lanjut. 所学 Oke, nggak apa-apa. Ikutin saya ya, Bu. 琐碎. 所学 Ya, 35. 怎么看 Kan. 怎么看 Iya, nada 4 kan ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti sering-sering review dengan nonton rekaman ya Bu Elsa ya. Jayo. 谢谢。呀，老师，谢再见，谢。不客气。再见. Oke, saya mute kembali. Kemudian kita lanjut ini ya, satu putaran lagi ya. Ada Bu Meinar. Nin hao, Ibu. 晚上好，老师。 Wanshang Ibu kita akan baca judul, kemudian 1 sampai 5. Ti tao tiu. Silakan Bu Meinar. 生殖经 Sheng. 历， Oke, sebentar Bu. Sheng ci. 生殖 Ya, C-nya lebih ada angin ya. Sheng ci. 生殖 Yes. 经历 好. 经验， Hmm. 简单。北京大学中文系， Wah, hebat ya. Nin Bu Meinar sudah benar semua. 再见 谢 Ibu. 谢老师。 Bukaci. Oke, lanjut kita ke orang berikutnya Ibu Meiska. Nin hao Ibu. 你好，老师，晚 Oke, 上好。晚上好. 来，我们念一下第6到第10, 6 sampai 10, silakan. 好，老师，毕业从 Mhm. 先后当 Mhm. 秘书， Wah, 很好, 谢谢. Wah, lancar semua ya. 谢谢 Nin 老师。 sudah bagus ya. Bukaci, 再见. Kita lanjut lagi berikutnya 11 ya. Shi. Di bawahnya ada Bu Rosella. Oke, Nin hao Ibu. 您好，老师。 11到15, 11 sampai 15, silakan Bu. 几年建立，觉得目前的确 很好, 谢谢 Bu Rosella ya. Spellingnya juga udah benar semua. 很棒, 谢谢您. 再见 Ibu. 老师。 Ya, bukaci. Saya mute kembali ya. Lanjut, berikutnya ada Ibu Chunrung. Ya, saya unmute. Nin hao Ibu. 你好，老师。我们念一下16到20, 16 sampai 20, silakan. 好的，更上一层楼，更贵上, sangnya pakai eng. 更上一更上一层楼， Ya, oke. 为 Oke. 高频骑士 Mm-mm. 日常 Mhm. 办公室， 办公室 nada 4. 办公室 Ya, sh-nya nada 4 ya. Sama tadi 招聘, pinnya juga 4. 招聘启事. Boleh sekali lagi, Bu? 招聘骑士 好. Nomor 20, boleh sekali lagi? 办公室，办公室, 办 4. 办公室. 办公室。耶，谢谢，很好，谢谢您Bu Chunrung, 再谢见。谢老师。不客气，再见。Sudah bagus ya. Oke, lanjut lagi. 21到25, 我们看一下有谁呢？OK, Ibu Lina 您好，晚上好，老师。晚上好。我们念一下21到25 ya, 21 sampai 25, silakan Bu Lina. 虽然虽然， yes, 但是很好。重要，嗯，需要耐心，耐心。很好，谢谢，udah bagus semua ya. 谢谢您Bu Lina. 谢谢老师。 不客气，再见。Kita lanjut lagi ya, udah bagus-bagus semua. 26到30, 看一下啊，有谁？Ibu Feli ya yang belum ya. 您好，Ibu. 老师晚上好。
晚上好，Ibu. Silakan 26到30. 责任心，哦，责任心，责任责责任心，哦，任ada 4, 责 2 ya, 责任心. 责任心， Ya, itu benar. 责任心. Oke, 责 lanjut. 任心，OK。收入收入很好，成正比，比 3, 成正比。成正比， Yes. Oke, 再来29. 付出付出. Oke, terus. 具体，很好，具体ya, yang lain udah bener. Boleh Bu, nomor 26 sekali lagi. 责任心，责任心 ya, 责责任任心心，责 ya, 任心， ya bener, 责任心. 谢谢您Bu Feli, yang lainnya sudah bagus ya. 谢谢，再见。Kita lanjut berikutnya di bawah ada Ibu Helena. Ya, Ibu Helena saya unmute ya. Nin hao Ibu. Oke, saya sudah unmute. Bisa Bu? Coba sekali lagi ya. Mungkin sinyal ya. Iya, Bu Helena. Oke, baik. Mungkin sinyal ya, nggak apa-apa ya. Saya lanjut ke orang lain dulu. Bu Acun. Bu Acun saya unmute ya. Nin hao Ibu. 念浩老师，晚上好。晚上好，来，我们念一下31到35，好吗？31 好，sampai 35 ya. Silakan Bu 浩 Acun. 老师， Mm-mm. 工资 Mm-mm. 面试者面试关 Oke, 琐碎很好。怎么看？怎么看？Oke, 很好。Udah 谢谢 bacanya 老 dengan sangat 师， bagus ya Bu Acun ya. 谢谢您。谢谢老师。 Ya, Bu Keci. Udah bagus ya. Saya mute kembali. Terus berikutnya mungkin sinyal ya Bu Helena ya. Oke, tadi Ibu saya unmute juga belum bisa. Kayaknya sinyal deh. Nggak apa-apa ya. Oke, terus Bu Ita ya. Saya satu lagi. Nin hao Ibu. 老师您好， Nin hao Bu Ita. Bu Ita boleh bantu saya baca nomor 1 sampai 5. Silakan Bu. 好，经历、 Mm-mm. 经验、 Yen ada 4 juga. Jingyen. 经验、 Oke, terus. 简单。 Mhm. 北京大学 Oke. 中文系， Zhongwenxi. Wennya 2. 中文系。 Ya, benar. Zhongwenxi. 谢谢 Bu Ita. Sudah bagus yang lainnya ya. 再谢见。谢老师，再见。见, Bu Keci. Saya mute kembali ya. Oke, sudah semua yang tunjuk tangan dapat giliran ya. Oke, kita lihat dulu artinya. Bu Helena nggak apa-apa ya, lain kali ya. Kayaknya nggak bisa ke unmute, terus sinyal mungkin ya, nggak apa-apa. Karena beberapa tempat mungkin hujan, jadi sinyalnya juga dipengaruhi. Oke, 好，我们看一下意思好吗？Kita coba lihat arti dari kosakata kita yang baru. Ini lumayan banyak ya. 我们先看一下经历. 经历 itu adalah kalau diartikan gitu ya, pengalaman, tapi pengalamannya lebih ke cerita. Misalnya 你经历了什么? 你经历了什么? Jadi misalnya contoh kita dalam satu perjalanan terus kita bilang misalnya contoh ya,
apa ya? Oh, oke. Misalnya kita perjalanan ke Dieng gitu ya, tapi bawa mobil. Nah, bawa mobil terus kita tahu, oh dia pertama kali nih apa road trip gitu. Nah, kita akan tanya dia dong, oh, 你在这次的旅游经历了什么？经历了什么？ Sudah melalui apa aja? Jadi dia akan cerita, oh, 我经历了很多小路，然后有些路就已经坏了gitu ya. Jadi dia akan cerita bahwa oh ya saya lewatin jalan-jalan kecil terus jalan-jalan yang rusak. Jadi dia ceritain pengalaman yang dia alamin sepanjang perjalanan itu namanya jingli ya. misalnya 我这次呢要去非洲旅游回来的话我会向大家讲说我在非洲的经历。Apa itu 非洲 teman-teman? Afrika ya, 非洲 是 Afrika. Contoh ini cuma contoh ya. Kata orang kalau udah jalan-jalan ke semua tempat, terakhirnya kalau udah bingung mau kemana, teman-teman boleh memilih ke Afrika. Karena satu tempat yang dimana mungkin sangat adventure katanya ya. Jadi misalnya contoh apa namanya teman-teman bilang, teman-teman saya lagi mau ke Afrika nih. Nanti saya pulang saya cerita ya pengalaman saya di Afrika. Nah pengalaman di situ kita translate dengan pakai jingli, oke? Nah saya juga jelasin dulu deh jingyen biar teman-teman merasakan oh bedanya apa sih gitu ya. Nah kalau jingyen di bahasa Indonesia juga ngomongnya pengalaman. Tapi pengalaman yang nomor dua, 经验 itu adalah skill atau pengetahuan. Contoh misalnya, oke, kita bahas satu orang guru, dia sudah ngajar 15 tahun. Itu adalah pengalaman, benar? Dan 15 tahun itu dari dia bekerja atau mengajar, harusnya dia punya banyak sekali skill yang maksudnya bukan cuman ya udah ini penggunaan grammarnya kayak gini. Enggak, tapi dia bisa kasih tahu teman-teman, caranya gini loh supaya bisa nguasain ini. Tipsnya ini loh supaya bisa menguasai itu. Itu namanya 经验. Sampai di sini cukup jelas. Jadi misalnya, contoh ya, contoh kalimat. Kayaknya saya butuh tempat kosong ya, biar teman-teman bisa screenshot juga. 等一下，bentar. Saya kasih dulu contoh yang 经历 gitu ya. 听说你放假去非洲旅nya ada titik 2 di atas ya. 旅游了，可以告诉我们你的经历吗？ Artinya apa teman-teman? 听说你放假去非洲旅游了，可以告诉我们你的经历吗？ Di sini kalau pakai 经验 nggak cocok. Teman-teman boleh bantu translate, terus kasih tahu saya kenapa nggak boleh pakai 经验 di sini. Nah, yang kedua, 教书这个行业很有经验。 Nah, kalimat kedua boleh bantu ditranslate lagi, nanti saya tulis satu-satu juga artinya ya. 他对教书这个行业很有经验。 Boleh ditranslate, coba-coba dulu nggak apa-apa ya. Oke, saya coba lihat chattingan. Oh ya, Bu Tintin bilang karena cerita pengalaman jalan-jalan ke Afrika. Betul. Jadi, apa namanya,
Teman-teman ingat patokannya, Jingli itu pengalaman, tapi pengalaman jalan-jalan cerita, cerita, cerita. Tapi kalau Jingyen itu adalah pengalaman dalam bentuk skill atau kealihan. Atau kita bilang jam terbang, ya. Teman-teman pernah dengar jam terbang? Itu adalah Jingyen, pengalaman, ya. Jadi sama-sama pengalaman, tapi beda konteks. Satu cerita, satu lagi skill, gitu ya. Ya, 听说 itu adalah dengar-dengar, dengar katanya gitu ya. 你放假去非洲，非洲 tadi Afrika gitu ya. Kamu liburan pergi, 放假 itu adalah liburan ya. Dengar-dengar kamu liburan pergi ke Afrika. Terus 旅游 apa itu 旅游? Jalan-jalan, traveling ya, jalan-jalan. Kalau 非洲 tadi Afrika ya. Nah, 可以告诉我们, boleh nggak kasih tahu kita gitu ya, 你的经历, pengalamanmu, kan kalau di translate juga sama kan, kita akan bilang, pengalamanmu boleh kasih tahu kita nggak apa yang kamu alamin gitu ya. Nah, di situ pengalaman teman-teman silakan ditranslate pakai 经历 gitu ya. Karena dia akan cerita, oh saya ke Afrika, terus kayaknya tempatnya bahaya dan segala macam bisa contoh. Ya, ya translatean teman-teman udah bener. Yang penting saya mau kasih tahu perbedaannya kan dengan dua kalimat ini teman-teman jadi tahu oh Jingli itu artinya itu pengalaman dalam konteks seperti itu, terus Jingyan dalam konteks seperti apa gitu ya. Nah, nomor dua, 他对教书这个行业很有经验。他对教书，教书 itu artinya ngajar, mengajar. Ini kata kerja. 教书 itu mengajar. Dia terhadap ya, 他对教书这个行业, 行业 itu adalah bidang. Kayaknya kita di apa pelajaran sebelumnya udah belajar 行业, bener ya. Dia terhadap bidang mengajar 很有经验, sangat berpengalaman. Jadi teman-teman lewat begini teman-teman jadi bisa bedain konteks. Oh iya, pengalaman jam terbang akhirnya jadi satu skill itu adalah Jingyan. Tapi kalau cerita-cerita gitu ya, cerita apa yang dialamin, kayak pertama kali kemana ya, pertama kali ke Eropa misalnya ya. Nah, itu namanya Jingli. Kayak gitu. Oke. Nah, kita coba lengkapi kalimat di bawah ini. Silakan di screenshot dulu. Kemudian saya akan kasih kalimat teman-teman tolong lengkapi ya. Pakai Jingyan atau pakai Jingli. Oke, halo mah. Oke, nah sekarang coba saya pikirin kalimatnya ya. Hmm, ，NN itu new normal ya. 你在 new normal 学习汉语。Hmm, 学习的，oke ini saya garis titik ya. Terus yang kedua, 工程师 ini adalah arsitek. Oke, 再来第三，
Oke, 3 kalimat, silakan. Saya coba unmute ya. Nih, teman-teman yang masih tunjuk tangan ada Bu Ani. Saya unmute ya, Bu Ani, kalimat pertama. Nanti dibaca, terus diisi gitu ya. Oke, Bu Ani, Nin hao. 晚上好，老师。 Wanshang hao. Silakan Bu Ani, kalimat pertama. NN itu new normal ya. Saya singkat biar cepat. 听说你在New Normal 平时和你 Mm-mm. 说你学的怎么样？ Oh, 你学习的 cuman lengkapi dengan 经历 atau 经验。经验，哦，经验，哎，说你学习的 ini kan pengalaman yang bisa 经验。 ya belum tepat ya Bu Ani. Jadi kalau pengalaman, iya benar, ceritakan pengalaman belajar kamu, betul ya bahasa Indonesia gitu. Tapi apa namanya? Ini berarti cerita, bukan skillnya ya. Jadi kita minta dia bercerita tentang pengalaman dia belajar, berarti 经经历，历呀，哈，经历啊，谢谢谢。谢Bu Ani ya，经历。Jadi 说你学习的经历。Jadi ceritakan dong pengalaman kamu belajar di new normal seperti apa gitu ya. Sisi Bu Ani, 再见. Ya, akhirnya setelah di ini jadi tahu gitu ya jawabannya cingli gitu ya. Sisi. Saya mute kembali ya Bu Ani ya. Sisi. Oke, jadi teman-teman mungkin lebih jelas lagi gitu ya. Jadi ceritakan pengalaman kamu belajar di new normal ya. Seperti apa katanya kamu belajar di new normal ya. Bahasa Mandarinnya ya. Nah, ceritakan pengalaman kamu. Nah, pengalamannya itu adalah Cingli. Saya lihat banyak jawaban yang di chat itu benar semua ya. Coba saya cek sekilas dulu sebentar, sebentar. Hmm, Cingli. Oke, Cingli. Nomor 1 Cingli, betul. Cingli. Ya, ya. Jawabannya banyakan yang benar ya. Nomor 1 itu adalah Cingli. Jadi teman-teman tidak terkecoh ya. Lihat dulu konteksnya. Kalau di nomor 1 itu adalah coba ceritakan pengalaman kamu. Udah ada kata kuncinya sebenarnya. Ceritakan pengalaman kamu belajar di new normal ya. Oke, terus yang kedua. Oh oke, saya unmute deh ya biar teman-teman bisa latihan sebentar. Eh, yang belum sudah semua. Kalau gitu saya minta tolong Bu Helena mungkin bisa. Tadi belum sempat ya karena sinyal. 是老师，Ya, Nin hao. Silakan Bu, nomor 2. 他是一个，经验呀，他是一个很有经验的工程师，经验的工程师，很对，有经验ya. 经验itu pengalaman. Pengalaman di sini adalah yang skill yang memang ahli gitu ya. Sisi Bu Helena jawabannya sudah 老 benar. 师谢谢。 不客气，saya mute kembali ya. 他是一个很有经验的工程师. Dia adalah seorang arsitek yang sangat berpengalaman ya. Pengalaman di sini dia mengandung skill, mengandung jam terbang ya. Jadi beda, oke? Oke ya, jawabannya yang saya dapat dari teman-teman sudah benar semua. Nah, nomor 3, 弟弟看起来很伤心. 伤心 itu adalah sedih. Adik laki-laki kelihatannya sangat sedih. 你知道他什么什么了吗？你知道他 jadi kamu tahu apa yang dia alami kah? Gitu ya. 你知道他什么什么了？他titik-titik ya. Kalau sama-sama nanti berulang teman-teman bingung saya baca apa gitu ya. 你知道他 titik-titik 了什么吗？ Jadi kamu tahu dia terjadi apa gitu ya, apa yang terjadi gitu sebenarnya. Dia melalui hal seperti apa gitu ya. Oke, ini nomor 3 ada yang jawabnya Cingli, ada yang jawabnya Cingyen. Nah, coba dianalisa dulu ya. Kanchila itu kelihatannya sangat sedih gitu ya. Coba saya minta satu orang bantu saya. Ibu Susanti. Nin hao, Ibu. 你好，老师。 Oke, Bu Susanti gimana? Titi kan Cilai, silakan dibaca dulu. 1, 2, 3.
弟弟看起来很伤心，你知道他经历了什么吗？呀，谢谢呀。弟弟看起来很伤心，你知道他经历了什么吗？谢谢Bu Susanti, jawabannya udah benar ya. Saya tutup dulu. Ya, 再见. Saya mute dulu ya. Nah, teman-teman di sini yang agak, aduh teman-teman bingung gitu ya. Saya jawabnya apa ya? Jadi gini, teman-teman, kalau kalimat lengkap mungkin kita bisa bilang, nih ya, misalnya saya bilang, 我说到留学中国. Ini kalimat lengkapnya ya. 我说到留学中国，弟弟看起来很伤心。我说到 saya ngomong tentang 留学中国 itu artinya belajar ke China. Jadi kayak kita dari Indonesia belajar ke China itu namanya 留学中国。弟弟看起来很伤心. Adik laki-laki kelihatannya sangat sedih. Nah, terus kalimat berikutnya ini. 你知道他经历了什么吗? Jadi kamu tahu dia alamin hal apa? Alamin hal apa di sini ada cerita. Cerita apa yang dialamin berhubungan dengan misalnya sekolah ke China gitu ya. Itu kalimat lengkap di depan yang mungkin saya nggak sebut. Sampai sini cukup jelas nggak bahwa Jingli adalah apa yang dia alamin, cerita ya. Jadi teman-teman mungkin boleh, ini saya tulis dulu. Boleh kasih catatan gitu ya, tambahan. Tadi kan lebih ke cerita yang kayak traveling gitu ya, yang happy. Nah, sekarang kalau misalnya kita merasa, kayaknya dia kalau ngomong tuh banyak apa sih filosofi-filosofi gitu ya. Nah, kita bisa menanyakan bahwa dia mengalami hal-hal seperti apa ya, mengalami pencerahan-pencerahan seperti apa ya. Nah, itu kita akan pakai Jingli. Jadi teman-teman tambahkan bahwa yang dialami, jadi cerita yang dialami gitu ya, cerita yang dialami, terus apa namanya, perjalanan yang dialami gitu ya, perjalanan hidup yang dialami itu namanya jingli. 他经历了什么吗? Ya, jadi 你知道他经历了什么吗? Jadi dia alami hal seperti apa ya gitu ya. Nah, kalau jingyan gampang. Jingyan itu kata kuncinya adalah skill jam terbang. Kalau sedih bukan jam terbang, teman-teman ya. Sedih itu adalah feeling. Jadi kalau misalnya mengalami, merasakan kayak tadi pengalaman perjalanan kan dia alamin, makanya pakai jingli. Kayak gitu ya. Kalau jingyan, teman-teman kata kuncinya skill sama jam terbang. Oke? Sampai di sini cukup jelas dengan 2 contoh. Saya coba lihat ya, jingli. Terakhir jawaban yang masuk tuh benar. Setelah saya artikan, oh benar semua. Wah, sebelum saya artikan, saya lihat di atas juga benar semua. Oh, udah hebat-hebat berarti ya. Oke, 谢谢大家, ya 恭喜大家 ya. Hebat semua nih, berarti udah paham perbedaan 经验 dan 经历. Oke, ya, dan 我们时间也到了，对吧？ya, waktunya sudah ini juga. Oke, nah, 我们会在下星期继续. Kita akan lanjut lagi di minggu depan. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，拜拜，再见。谢谢老师，再见老师。